Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bisa konfirmasi apakah suara saya terdengar? Baik. Eh, Nanti konfirmasi ya jika suara saya terputus. Baik, saya mulai untuk web keempat ya, atau yang terakhir pada mata kuliah metodologi penelitian. Oke, untuk web keempat ini pembahasannya itu kita tidak terlalu banyak di materi ya. Jadi akan lebih banyak membahas terkait dengan tugas yang ada pada tugas keempat ya. Dan juga atau yang di sesi 7 yang terkait dengan pernyataan plagiasi. Oke, di sini sudah ada 2 mahasiswa yang sudah submit untuk tugas keempat ya. Dan memang baru hari ini juga untuk saya cek, tapi belum saya nilai secara keseluruhan. Oke, di sini setelah saya cek ada dari Maulidina, untuk saya lihat dulu. Oke, untuk di tugas keempat ini kan sudah ada pemberitahuan ya terkait dengan plagiasi sekitar berapa persen, dan juga penggunaan adanya AI sekitar sekian persen ya. Oke, sebentar, ini kayaknya uh, terputus ya untuk share screen saya. Baik, di sini untuk yang tugas dari mahasiswa atas nama Maulidina, dia masih drillbit status ya untuk pengecekan plagiasi atau tingkat kemiripannya berapa persen yang kita dapatkan nantinya, ini masih submitted ya. Nanti jika masih submitted, dimohon untuk dari mahasiswa mengeceknya secara berkala ya, berarti di sini kita masih menunggu antrian ya. Karena memang berdasarkan yang submitnya kapan, dan juga antriannya kan ini nggak hanya satu kelas ya, tapi seluruh mahasiswa di universitas terbuka yang memang
di LMS e-learning-nya ini sudah aktif menggunakan Drillbit ya, terutama pada minggu ke-7. Oke, saya cek untuk tugas yang lain. Oke, di sini ada Vindi Rahma ya. Di sini dia sudah submit kurang lebih 2 hari yang lalu. Ya, kebetulan di sini mahasiswanya juga hadir ya pada tuet ke-4 pada malam hari ini. Oke, di sini sudah ada terkait dengan hasil Drillbit-nya. Nah, nanti jika memang sudah submit tugas 4 dan sudah di statusnya sudah komplit ya. Kalau masih submitted, mohon dicek secara berkala atau misalnya submit hari ini, besok bisa dicek kembali. Nah, hasilnya nanti di sini kan ada 2 bagian ya. Ada terkait dengan similarity score atau tingkat plagiasi atau kemiripannya, dan juga di sini AE score. Oke, di sini saya akan melihat kepada untuk similarity-nya. Oke, sebelum beralih ke sana, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk pada bagian yang lainnya. Oke, di sini untuk di lembar pernyataan nantinya, di sini lembar pernyataan yang sempat saya download itu kurang lebih tingkat plagiasinya, toleransinya maksimal. Oke, di sini maksimalnya sepertinya ada di bagian yang lain. Bentar. Oke, itu ada di sesi 8. Nanti bisa dicek mulai Senin depan ya. Itu tingkat plagiasinya paling tinggi 30% ya. Itu paling tinggi 30%. Jadi di sini apabila hasil simpulannya dari similarity score-nya 10 ini sudah aman ya. Artinya sudah aman karena tidak melebihi 30%. Kalau untuk yang dari AE score-nya ini nanti akan kita bahas. Oke, di sini untuk analisisnya di sini dari similarity-nya di sini 10% ini terkait dengan resource mana saja ya. Nah, di sini kan ada terkait dengan ini student paper-nya yang mahasiswa buat ya. Atau yang terkait dengan tulisan mahasiswa ya. Nah, ini yang mana aja? Ya, ini memang ada terkait student paper ya. Kalau kita klik di sini itu ada keblok ya di sini. Kemudian karena di sini rata-rata 1% dan di bawah 1%. Oke, di sini bisa nggak misalnya untuk similarity-nya atau tingkat kemiripan plagiasinya bisa diturunkan kembali atau tidak? Oke, ini tentunya bisa ya. Yang tidak bisa kita turunkan yaitu pertama yang sudah baku biasanya, contohnya daftar isi seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan lain sebagainya. Ini kan sudah baku ya di panduan. Ini dikecualikan dan ini memang tidak dipermasalahkan ya. Nah, kemudian biasanya kadang ada
di judul juga seperti nama program studi yang kena blok, tapi di sini kan tidak terkena blok ya. Nah, terkadang juga ada pada di bab 1 pendahuluan dan lain sebagainya, bab 2 yang artinya di bagian header. Nah, di bagian header itu biasanya memang ada jika memang kedeteksi ya. Nah, itu nanti akan ada blok warna juga. Nah, di sini kan untuk bab 1 cukup sudah sangat clear ya, artinya aman dan tulisan juga tidak terkena similarity atau kemiripan. Hanya beberapa kata dan ini beberapa kata dan setiap yang kenanya itu kan 3 sampai 5. Nah, ini enggak masalah sebenarnya. Masih aman. Kayak untuk yang ini yang saya tandai ya, atau yang kursor saya ada di bagian dengan perilaku impulsif buying pada platform sosial e-commerce. Kemudian selain itu hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas pengaruh teknologi berbasis algoritma. Nah, ini sebenarnya masih bisa dilakukan parafrase ya. Parafrase itu kurang lebih secara tujuan kalimatnya kita masih sama ya artinya dan tujuannya kemana. Tapi pemilihan katanya itu yang nantinya bisa dibedakan. Artinya dari kata atau kalimatnya ya kita ganti misalnya dengan kata ganti yang sama ya, misal seperti hasil penelitian diharapkan dapat ya, misalnya jadi pada penelitian hasilnya nanti penulis berharap dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Itu bisa seperti itu misalnya. Oke, ini masih aman ya dan sangat aman untuk bab 1. Kalau untuk bab 2 juga aman. Untuk bab 3 di sini juga sebenarnya aman ya untuk bab 3. Nah, mungkin pada bab 4 yang bisa dibilang bab 4 juga tidak terlalu banyak. Jadi kita perubahannya nanti yang gak terlalu banyak untuk pemilihan perubahan katanya. Oke, kalau untuk yang terkena plagiasi pada daftar pustaka contohnya ini sebenarnya tidak masalah ya sebenarnya. Karena kan di sini dicek otomatis ya. Kalau exclude reference. Kayak di sini kalau kita setting exclude reference kan ini masih no ya. Artinya nanti kita exclude-kan there are no reference. Oke, ini kayaknya harus dari admin yang setting. Kalau untuk yang ini kayaknya harus dari admin. Kalau daftar pustaka dikecualikan ini bisa turun menjadi 7 atau 8% ya. Atau bahkan bisa jadi 6%. Dan ini sudah sangat aman karena di sini keterangan juga ada indikatornya warna hijau aman ya. Untuk yang 11% sampai 40% juga sebenarnya masih aman, tapi kan kita batasnya maksimal 30% ya. Jadi jangan sampai untuk similarity-nya itu 30% ya, kalau bisa di bawah
Itu ya nanti untuk hasil secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk AI score-nya, nah kalau di sini ya mungkin di sini secara pemilihan share screen-nya. Oke, di sini kan memang ada beberapa yang bisa dibilang mirip ya dengan AI tuh. Karena dia udah otomatis di sistem pengecekannya sudah satu bundling. Kayak ini 35% juga. Kalau untuk saya ini masih atau sudah cukup aman ya. Dan tidak melebihi 50%. Karena yang dilihat juga itu di bagian similarity-nya, kita fokus di similarity untuk kemiripan. Karena di sini nantinya untuk proposal finalnya itu tidak dibahas terkait dengan yang tadi ya kemiripan atau AI score ya. Tidak dibahas terkait dengan AI score. Tapi dibahas dengan memiliki tingkat plagiasi kurang dari 30% ya. Ya berarti ya 29 udah semaksimalnya. Dan jangan sampai melebihi itu. Nah, apabila di sini sudah aman 10%, nantinya itu diharapkan yang pada sesi 7 ya. Pada sesi 7 itu di-upload ya, yaitu pengumpulan lembar pernyataan. Nah, di sini nanti kumpulin lembar pernyataan yang isinya itu kurang lebih yang isinya itu kurang lebih di sini nanti ada kita mengubah yang nantinya untuk mahasiswa titik-titik ya. Itu yang diubah yang titik-titiknya. Itu program studi S1 atau D4, nama program studinya apa? Misalnya sistem informasi. Nanti dilanjutkan dengan pernyataan dan proposal penelitian program sarjana yang berjudul. Nah, nanti ini yang ada di cover ya. Nama judul penelitiannya ini apa? Nah, kemudian itu adalah hasil karya sendiri. Nanti ditambahkan di sini kotaknya, nama kota, tanggal, bulan, tahun. Jangan lupa di sini name, maaf di sini yang di dalam tanda kurung di atasnya ini nama lengkap, kemudian NIM-nya. Nah, di sini bisa pakai materai tempel atau imaterai. Kalau untuk materai tempel ya berarti di print dulu, artinya diketik dulu, di print baru tanda tangan dan scan upload ya. Nah, kalau untuk pakai e-materai semuanya sudah diketik, kemudian tanda tangan sudah ditambahkan, artinya materainya kolom materai masih kosong, baru nanti dibubuhkan e-materai dari website yang menyediakan e-materai. Jadi posisi e-materai yang dibubuhkan itu paling terakhir. Itu paling terakhir. Jadi sudah ada tanda tangan terlebih dahulu. Dan tanda tangan juga untuk e-materai tidak boleh kena ya. Tidak boleh kena ke e-materai. Itu baru nanti hasilnya PDF-nya di-download baru di-upload ya.
Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan. Oke, baik, saya lanjutkan. Oke, di sini sambil saya lihat ya sekilas untuk isi dari bab 4-nya. Oke, untuk bab 4-nya itu terkait dengan analisis data dan kesimpulan sementara, yaitu teknik analisis data penelitian dan simpulan sementaranya seperti apa. Oke, di sini untuk simpulan pada bab 4. Oke, tadi ada yang terlihat di sini. Oke, di sini untuk simpulan pertama, simpulan sementaranya untuk format kerapihan ya. Untuk format kerapihan di sini diharapkan untuk paragrafnya ada alinea ya, atau 1-2 tab ke dalam untuk satu baris yang pertama ya. Seperti ini berdasarkan hasil nanti ya dia agak lebih ke dalam ya. Nah, bisa 1 atau 2 tab. Nah, kemudian di sini di bagian kesimpulan sementara di sini belum just type ya untuk paragrafnya atau kalimat. Just type atau rata kanan dan rata kiri. Kalau untuk yang di sini batas penelitian, oke, untuk di daftar pustaka, oke, ini sepertinya agak mirip nih yang saya blok ya. Itu Criswell sama ya. Ini research design kualitatif, kuantitatif, dan juga mixed method approach. Cuma hanya tahunnya sama 2018 dan publishernya Sage Publication. Hanya beda ada versi edisinya, yang bawah tidak ada versi edisinya, yang atas tidak, yang atas ada, dan tahunnya sama. Nah, ini bisa dipastikan lagi ini mana yang benar, yang atas atau yang bawah. Kalau memang dua-duanya sama-sama ada dan ada bagian yang berbeda, yaitu tidak masalah. Kalau ada yang tidak ada, nanti tolong untuk dihapus. Kayak ini juga untuk yang Sugiono, metode terkait definisi metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan RND alfa beta. Ini juga sebenarnya sama ya, hanya beda tahun referensi ya. Nah, kalau menurut saya ini karena sama dan double,
dan double ini bisa yang tahunnya paling lama ini dihapus saja. Jadi kita pakai tahun yang lebih baru. Nah, di sini ada juga lagi yang Turban ya. Turban, Eking, Delhi, Jiang terkait dengan electronic commerce, managerial and social network perspective. Ada yang edisi ke-8 ini pada tahun 2015. Dan tahun 2018 tidak ada edisi keberapanya. Nah, ini minta dipastikan lagi yang double-double seperti ini, apakah dia memang pada tahun tersebut memang ada untuk artikel atau tulisan terkait penelitian dan sebagainya pada tahun tersebut. Kalau tidak ada, ya salah satunya mohon untuk dihapus ya. Nah, kemudian ini juga sebenarnya hampir mirip nih yang saya blok ini juga dari yang 2 di atasnya. Minta untuk tolong dipastikan kembali ya. Oke, di sini untuk simpulan sementara berdasarkan hasil penelitian dan data yang personalisasi sistem Oke, untuk simpulan sementara ini nanti sebenarnya masih bisa berubah lagi karena kan kita pada tahap ini masih dalam proposal penelitian. Nanti ketika sudah pada contohnya tugas akhir atau penelitian yang finalnya, nah itu pada bagian ini nanti kesimpulannya bukan kesimpulan sementara lagi, bisa kesimpulan final ya, atau bagian part babnya itu kesimpulan dan juga nanti saran ya. Nah, ini sebenarnya sudah mendekati lebih ke kesimpulan final. Nah, dari kesimpulan sementara ini kita lihat pada bab 4-nya kayak di sini. Nah, bab 4-nya kan hasil analisis data ya. Nanti analisis datanya seperti hasil wawancaranya di sini harus ada dan dilampirkan ya. Kalau terlalu banyak biasanya dilampirkan pada halaman terakhir yaitu pada bagian lampiran. Kayak kemudian observasi juga ada seharusnya terkait dengan mungkin capturean dan lain sebagainya ya terkait kita mengamati aktivitas pengguna. Nah, kemudian dokumentasi. Di sini kan dokumentasi itu ada terkait dengan screenshot atau capture produk rekomendasi. Ya, terkait dengan produk rekomendasi. Nah, ini nanti di luar dari proposal penelitian, nantinya ketika penelitian yang sudah ke arah pengolahan datanya, ini kan nantinya harus dilakukan ada data yang diolah ya. Hasil wawancaranya seperti apa, hasil observasinya seperti apa, jadi itu ada contoh data-data yang diolah, dokumentasinya juga ada. Nah, kemudian dokumentasi di sini, ini kan di sini masih bersifatnya naratif dan kalimat ya, bersifat naratif dan kalimat. Jadi untuk kita mendapatkan penarikan simpulan sementaranya ini masih belum dapat nih. Kalau di sini kan dari hasil analisis data yang telah dilakukan. Nah, tapi walaupun ini masih proposal penelitian, tetap di sini harus ada data yang sudah kita
olah ya. Di sini harus sudah ada data yang kita olah. Oke, kenapa harus ada data yang sudah kita olah? Kita cek kembali pada tugas 4-nya ya. Oke, di sini tugas 4. Ya, pertama kan di sini penekanan nilainya ya. Penekanan dalam penilaian. Jadi ada tentunya jenis data yang kita kumpulkan. Nantinya setidaknya data-datanya itu walaupun bukan data yang real, asli atau real time, kita bisa mencari data-data dummy ya. Data-data dummy itu banyak sekali. Jadi bisa kita tambahkan pada bab 4-nya. Oke, contoh untuk jadi agar lebih memperkuat untuk pada poin simpulan sementaranya. Kalau untuk data publik biasanya data publik itu di Oke, sebenarnya kita bisa nyari di Kaggle ya. Kaggle di sini kan bisa termasuk dalam komunitas ya atau community. Nah, di sini data yang kita perlukan sebenarnya kayak di sini untuk data ya di sini nanti keywordnya bisa disesuaikan ya. Keywordnya bisa disesuaikan. Ini ada contoh saya ngambil data pengguna TikTok ya. Di sini ada dataset 4 dataset ya. Ini yang bisa kita ambil contohnya. Ini ada dataset komentar TikTok. Ini terkait dengan MBG. Ini ada dataset komentar TikTok terkait dengan Koperasi Merah Putih ya. Ini ulasan TikTok di Play Store. Ini review dari Google Play Store ya. Nah, misalnya di sini kita buka dan di sini ada bagian file code isinya. Kalau code nanti ngedownloadnya itu via code ya. Ngedownloadnya ini via code di Python ya. Tapi kita bisa download langsung di sini. Klik aja download. Ini nanti kita pilih yang download dataset sebagai zip ya. Ini nanti jangan lupa untuk login terlebih dahulu. Oke, saya udah ke download belum? Oke, saya coba untuk download ulang ya. Oke, di sini dia ke download. Oke, untuk nanti bisa dicoba dicek ya masing-masing. Nah, ini
ada dalam bentuk JSON, ada juga dalam bentuk Excel ya. Karena kan tidak kita untuk di penulisan ilmiah itu tidak harus screenshot semua data ya, hanya sebagian dan nanti tinggal diberikan caption ini nanti total data setnya ada misalnya 1000 atau 10.000 data itu. Oke, ini saya coba cek untuk yang Excel-nya. Oke, untuk Excel-nya di sini contohnya ya. Untuk komentarnya tadi size-nya sih ada 4 mega ya. Oke, ini komentarnya cukup banyak sampai ada ini sampai berapa data ya? Oke, 57 ribuan komentar ya. Oke, di sini ada terkait video ID-nya. Nah, ini berarti hanya dari satu video nih. Kalau dilihat ID-nya ini kan sama untuk video ID-nya. Oke, ini untuk yang satu video ya. Nah, kemudian untuk komen ini ID komen ya. Kemudian ini parent comment ID atau komen utamanya ya. Oke, komen utamanya ya di sini level untuk komentarnya kalau dia parent ya tentu ini 0 ya, 1 untuk childnya. Kayak di sini username-nya siapa, kemudian ini nickname-nya apa, dan ini ya komentar-komentarnya dan kapan dibuatnya. Ini contoh dataset ya, yang nantinya bisa dimasukkan sebenarnya di bab 4 tuh. Kayak ini ya tentunya komentar-komentar yang nantinya memang bisa kita olah dan filter ini mengarahnya kemana, bisa kita buat untuk pengolahan data mining atau machine learning itu nantinya ini memang outputnya lebih ke tujuan apa nih komentar-komentar di sini. Nah ini pada di sini bagian ini yang bisa kita contohnya kita screenshot, kita lampirkan di proposal penelitian di bab 4 atau kita buatkan tabel misalnya 1 atau 2 halaman. Ya sisanya ini bisa di link nanti di download gitu kan. Kemudian disampaikan total datanya ini sekian, misalnya 57.321 baris data untuk dataset. Gitu. Oke, kemudian di sini untuk penyajian data nanti hasil data yang sudah diolah atau diproses akan seperti apa datanya. Jadi seperti ada gambaran proses analisisnya. Jadi memang tidak hanya sebatas kalimat narasi ya, atau naratif, tapi bisa ada dalam bentuk proses, entah itu sebuah bagian proses atau flowchart atau dan lain sebagainya, atau bisa juga capturean dari hasilnya tuh. Atau hasil nanti proses penyajian datanya akan seperti apa. Tuh.
Jadi memang di sini masih proposal dan kita belum benar-benar mengolah data tuh. Tapi kita sudah harus bisa menyampaikan nanti datanya ini akan ada apa aja gitu. Seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perlu ada lampirannya. Nah, seperti di sini kan cukup lengkap nih di bab 3. Nanti variabelnya seperti apa, definisi variabelnya seperti apa. Jadi secara proses analisisnya, data yang kita olah, nanti outputnya akan seperti apa itu perlu ditambahkan. Jadi ada seperti semacam bentuk datanya itu seperti apa. Kemudian output datanya nanti akan seperti apa. Itu sebagai gambarannya nanti agar terlihat. Oke, baik. Untuk yang sampai di sini ada pertanyaan? Oke, selanjutnya saya coba cek untuk tugas dari mahasiswa yang lainnya. Ini ada karena ada 2 tugas. Jadi kita pada tugas keempat ini memang lebih banyak membahas mengenai tugas pada bab 4 ya. Seperti apa nantinya yang harus ditambahkan atau diperbaiki. Ini bab 4 ke hasil analisis. Oke, nah ini untuk di sini hasil analisis dan kesimpulan sementara ya pada bab 4. Di sini ada contoh untuk profil responden ya. Jadi di sini sudah mulai ada data respondennya ya. Laki-laki, perempuan, lama menjadi agennya kapan, jadi ada jumlahnya berapa dan nantinya secara persentasenya ini berapa. Jadi ada penilaian atau rekapitulasi dalam bentuk angka. Oke, jadi di sini nantinya dari tabel-tabel ini dijelaskan, jadi dalam bentuk tabel ataupun gambar ya, gambar atau grafik ini kita jelaskan persentase sekian menjelaskan tentang apa, persentase sekian menjelaskan tentang apa. Ini kan masih terkait dengan datanya ya. Nah, kemudian untuk statistik deskriptif ini tabelnya contohnya ada seperti sistem quality ya. Kemudian information quality, kualitas layanan dan sebagainya. Jadi ada nilai-nilai di sini jumlahnya untuk kedua, nilai minimalnya berapa, maksimalnya berapa, kemudian rata-ratanya berapa. Tuh. Jadi ada mulai nantinya untuk dianalisisnya. Ini sudah ada terkait data yang harus diolah ya. Oke, ini untuk pada tugas ini sudah ada untuk uji validitas. Ini sudah ada untuk pengujiannya, untuk data yang diolah dan dihitung ya. Jadi memang di sini sifatnya datanya boleh
dummy ya, datanya boleh dummy. Walaupun dummy tapi tidak sembarangan atau tidak asal ya untuk data. Jadi kita tetap menyesuaikan secara penulisan dan sebagainya ya semirip mungkin dengan ya data asli ya, walaupun datanya dummy dan tidak banyak. Ini nanti hasil analisis jarumnya seperti apa. Jadi diharapkan pada bab 4 pada proses analisis data itu proses analisis data, input datanya apa yang harus diinput, kemudian proses pengolahan datanya seperti apa, sesuai dengan algoritma ataupun metode yang sudah mahasiswa tuliskan dari bab 1 ya. Dan nanti outputnya seperti apa. Jadi ada formulanya, formula perhitungannya, kemudian formula algoritmanya juga ada. Ya, di sini ada ini interpretasi hasil uji hipotesis. Oke, nah kalau di sini karena sudah ada terkait contoh data-data yang diolah ya. Untuk contoh data-data diolah, di sini baru kita untuk simpulan sementaranya bisa nih lebih yakin terkait dengan untuk kesimpulannya ada penambahan parameter angka persentase pada tiap bagian yang memang itu menjadi keunggulan pada penelitian dari tiap-tiap penulis. Ini kan ada untuk tingkat rata-rata tertingginya berapa untuk min, kemudian kepuasan pengguna, kualitas sistem dan sebagainya. Serta untuk persentase di sini 72,4% terkait dari apa? Di sini kan bisa diambil dari variasi kepuasan pengguna dan lain sebagainya ya. Di sini ada outputnya. Nah, jadi diharapkan nanti mahasiswa untuk pada tugas keempat itu tidak hanya sebatas pada naratifnya aja terkait proses analisis data penelitian, tapi diharapkan ada data yang memang itu di contoh datanya seperti apa dan bagaimana bisa dibuat dalam bentuk tabel, atau kalau misalnya terlalu banyak dan tabelnya kolomnya banyak bisa dibuat Excel dulu, nanti di copy paste atau di capture ke Word-nya. Kemudian formulasi perhitungannya, cara metodenya memproses bagaimana itu dijelaskan. Dan jangan lupa outputnya itu seperti apa. Itu bisa juga nanti ada proses hasil perhitungan untuk outputnya, biasanya berupa persentase ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk pada bab 4 ya. Oke, untuk sampai di pembahasan di tugas 4 mungkin ada yang mau ditanyakan dan juga ada yang baru join ya. Oke, untuk yang mahasiswa baru join ya. Pertama, di sini saya jelaskan ulang terkait dengan submit pada tugas 4 ya. Karena masih ada waktu sekitar sampai tanggal berapa ya? Sampai tanggal 8 Juni ya. Oke, untuk yang belum submit
nanti diharapkan sudah submit secepatnya. Pertama agar bisa dikoreksi dan juga perbaiki, dan juga di sini kan ada hasil daripada pengecekan plagiasi. Di sini masih submitted. Kita cek untuk yang tugas satu lagi. Kayak di sini kan ada untuk tingkat plagiasinya. Di sini similarity score 10. Jadi di sini similarity score-nya 10 atau 10%, di sini aman ya. Nanti jika sudah atau di bawah 30%, itu nanti mahasiswa ditugaskan dari prodi juga untuk mengumpulkan lembar pernyataan yang isinya itu terkait dengan nama kita, tanda tangan, nanti ada materai, kemudian judul penelitiannya apa dan pada prodi apa, dan juga nanti harus dipastikan dulu sebelum submit lembar pernyataan kita harus sudah melihat hasil plagiasinya itu di bawah 30%. Ya kalau bisa di bawah 20% lebih aman lagi. Karena di sini pada aktivitas belajar ke-14 atau sesi 8 yang terakhir, di sini ya maksimal atau kurang dari 30% ya. Untuk terkait dengan tugas ke-4. Oke, untuk pada bab 4 itu nanti diharapkan juga isi pada bab 4 selain ada kesimpulan sementara, ada juga terkait dengan contoh data-data yang nantinya akan diolah dan juga proses pengolahan data seperti apa, bisa dijelaskan dalam adanya formula, rumusnya dari tiap metode atau algoritma yang digunakan, kan udah ditulis menggunakan apa ya, itu nanti ada dari bab 1. Dan kemudian juga outputnya akan seperti apa. Biasanya outputnya nantinya berupa biasanya memang berupa angka-angka ya, bisa berupa persentase atau parameter yang lain. Nah, baru dari parameter output itu kita bisa membuat simpulan sementaranya itu lebih akurat ya. Bisa lebih akurat ya. Kayak contohnya tadi di sini ada di tugas yang lain ya. Nah, di sini ada, ini sekilas aja ya. Ini contoh-contoh data yang nantinya akan diolah atau diuji ya. Kalau di sini kan udah ada hasil ujinya ya untuk parameter, untuk hasil uji parameter dari multikolinearitas dan sebagainya. Ini grade search test. Ini hasil uji dengan Darwin-Watson. Ini ada koefisien persamaan 1 ya. Kemudian persamaan 2 dan sebagainya. Dan nantinya akan kita bisa ambil pada kesimpulannya itu adanya angka, bisa persentase, bisa parameter, angka yang bukan persentase atau parameter yang lain gitu. Jadi bisa lebih akurat ya nantinya, dan juga terhubung dengan apa yang kita tulis dari bab 1 sampai nantinya bab 4. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari yang sudah join.
Oke, apakah dari pemaparan tadi sudah jelas semua terutama untuk di tugas 4 dan nantinya pada pembuatan lembar pernyataan ya, terkait dengan plagiasi? Oke, sambil menunggu yang lainnya join, apabila ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Di kolom chat juga dipersilakan. Oke, untuk pada tugas 4 yang kita bahas pada tugas kali ini memang ketika submit nantinya akan ada pengecekan dengan plagiasi yang menggunakan Drillbit. Nah, ini nanti ini otomatis ya dari LMS. Ini kalau statusnya submitted berarti masih menunggu proses pengecekan atau antrian. Ini nanti dari mahasiswa bisa cek berkala, bisa dicek berkala misalnya besok pagi, siang atau sore jika masih belum. Dan juga di sini kenapa harus mengecek status daripada hasil drill bit? Nantinya jika hasilnya di bawah 30% ya, di sini nanti akan dilihat pada sesi ke-8 mulai yang minggu depan. Ini pada aktivitas yang ke-14 itu di sini untuk tingkat plagiasinya kurang dari 30%. Artinya di bawah itu ya. Dan jika skornya similarity skornya itu misal 29, 28 atau di bawah itu aman ya. Dan bisa melanjutkan untuk submit surat pernyataan atau lembar pernyataan plagiasi. Jadi memang menunggu antrian untuk hasil pengecekannya karena terkait dengan apa yang dari mahasiswanya kan cukup banyak ya, tersebar di seluruh Indonesia dan juga ini satu sistem LMS tentu antriannya juga cukup banyak. Karena dari pengalaman saya untuk ngecek satu berkas aja waktu itu menggunakan Turnitin itu juga butuh waktu ya paling enggak idealnya 3-5 menit ya untuk satu dokumen. Nah ini karena cukup tentunya mahasiswanya ribuan dan yang submit tugasnya juga tidak hanya sedikit pasti banyak, pasti akan membutuhkan waktu. Jadi ketika statusnya masih submitted mohon nanti dicek kembali secara berkala ya.
Oke, di sini ada pertanyaan. Oke, untuk similarity-nya, karena baru saya cek tadi siang ya, itu belum ada hasilnya dan itu masih submitted statusnya. Ini ditunggu aja sampai besok ya. Nanti kalaupun masih belum ada perubahan, nanti saya coba confirm prodi untuk solusinya seperti apa. Kalau untuk hasilnya itu 0 ya, similarity-nya karena memang bisa juga 0, tapi sepertinya enggak 0 juga itu. Ya sekian persen, 5% pasti ada, karena pasti ada yang sama ya. Seperti daftar pustaka misalnya, dan di daftar pustakanya, kemudian daftar isi, kan itu pasti kena ya. Jadi nggak mungkin 0. Jadi ditunggu saja sampai besok. Kalau untuk naskahnya, tadi saya cek sih udah sesuai, ada data yang nantinya akan diolah, kemudian hasil proses pengolahannya, sampai outputnya itu sudah lengkap. Jadi tinggal tunggu nanti output dari similarity-nya. Ditunggu aja besok, nanti kalaupun masih belum ada, misal Minggu atau Senin libur ya sepertinya, kampus juga tanggal merah. Nanti saya coba follow up ke prodi ya kalau memang masih belum ada perubahan dari hasil drill bit-nya. Karena di tempat saya tidak muncul sih, masih submit. Kalau yang awal submit itu saya kurang tahu deh, karena belum sempat ngecek juga pas awal submit. Kayak untuk surat pernyataan plagiasi itu, di sini saya masih share screen ya. Itu dipisah dengan tugas 4. Dipisah dengan tugas 4, tapi ada di sesi 7 ya. Di sesi 7. Nah, ini di bagian yang bawah tugas 4. Itu pengumpulan lembar pernyataan. Dan ini memang tidak ada tanggal dibuka dan tidak ada juga untuk tanggal deadline-nya ya. Jadi ini masih open ya sampai nanti mungkin sesi 8 selesai atau close pada perkuliahan di semester genap ya. Ya kalau bisa nanti secepatnya, diharapkan secepatnya jika hasil dari similarity derivatives-nya udah ketemu atau sudah terlihat. Ini terpisah ya. Tapi pada sesi 7 yang sama. Hanya beda bagian activity-nya. Tuh. Nanti tetap di submit ya. Nah, di sini di bagian yang berbeda. Tuh. Oke, ya sama-sama. Tadi yang baru submitnya itu jam 8 kurang ya. Kayaknya memang masih nunggu antrian, dan ini submit yang kedua ya. Kayaknya ini masih nunggu antrian juga. Ya ditunggu aja ya, nanti hasilnya besok pagi bisa dicek lagi. Kalau untuk bab 4-nya, tadi saya cek sekilas sudah lengkap ya untuk apa yang dibutuhkan pada komponen penilaian bab 4.
tinggal nunggu hasil dari drill bit nih. Oke, mungkin boleh sharing ya jika ada kendala tugas atau yang lain sebagainya, ya bisa sambil diskusi juga. Oke, mungkin pada malam ini kita maksimal sampai jam 21.30 ya, kurang lebih 20 menit lagi. Jadi di sini saya standby untuk di room ya. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan aja di kolom chat. Oke, apabila permintaannya nanti tidak dinilai dulu, nanti berarti nunggu hasil similarity-nya ya. Oke, untuk penilaian dari saya nanti juga tidak malam ini, kemungkinan paling cepat besok, Minggu atau Senin ya. Jadi memang saya juga melihat nantinya output dari hasil drill bit-nya juga itu. Oke, ya sama-sama.
Oke, baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan tambahan, saya rasa untuk pembahasan materi pada web 4 ini terkait dengan tugas 4 dan juga plagiasi dan juga nantinya untuk surat pernyataan, saya harap bisa nantinya dipelajari kembali dalam rekaman yang nantinya dilampirkan. Kurang lebihnya dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.